minimnya pemahaman dan konsep-konsep keorganisasian dalam NU. Yang sebenarnya kalau kita mencari dan mempelajari tentang konsep-konsep itu, ya dalam penerapannya, ya insya Allah dalam pengelolaan organisasi di NU ini, ya pasti akan sejalan dengan para pendiri, termasuk juga semangat dalam hal mengelola organisasi, mengelola jamaahnya. Ya. Ya terjadinya ketimpangan antara organisasi dan kultur, struktur dan kultur ini karena pemahaman tentang konsep-konsep ke-NU-an itu tidak disampaikan dengan utuh. Ya padahal ketika kita berbicara ber-NU itu kan ya memang ada penyeragaman dari yang kita pahami dari Qanun Asasi itu, bahwa ber-NU itu harus seragam secara akidah, syariah, kemudian fikroh, harokah. Itu juga harus benar-benar NU gitu. Artinya kalau misalnya akidah dan syariahnya sudah sesuai menganut Nahdlatul Arba'ah, kemudian secara akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, tapi secara harokah berbeda dengan NU, ya bukan NU, seperti FPI misalnya. Fikrohnya juga ada organisasi lain di luar NU itu yang fikrohnya sama tapi harokahnya beda. Kemudian ada yang fikrohnya memang beda tapi ada kemiripan dalam harokah. Itu juga bukan NU gitu. Kalau NU kan semuanya itu harus tercakup komplit akidah, syariah, kemudian harokah dan fikrohnya itu. Nah kemudian juga berkaitan dengan ketika kita menemukan perbedaan di sisi harokah dan maupun dari sisi akidah dan semacamnya, kan di NU juga bagaimana cara menyikapi menyikapi orang-orang yang berbeda dengan kita dalam konsep apapun itu. Perbedaan dalam konsep harokah, perbedaan dalam konsep akidah maupun semacamnya lah. Ini kan juga ada konsep-konsep yang telah dimunculkan oleh para muassis dan para pendahulu kita itu, seperti konsep tawasud, tawazun, tasamu dan semacamnya itu. Ini kadang kita itu tidak memperhatikan itu. Jadi ketika kita melihat ada orang yang berbeda dengan kita, terutama kan kita itu sering toleransi dengan yang non muslim, tapi dengan yang sesama muslimnya ini kadang kita sering benturan. Ya sering, bahkan tajam lah gitu. Ini kan ada pemahaman yang sepertinya entah itu kan terputus atau terlupakan atau macam. Jadi begini, sebenarnya kalau menurut saya itu, kalau untuk urusan beragama muslim dan non muslim itu kita kan punya tuntunan memang lakum dinukum waliyadin. Jadi masing-masing. Yang penting koridornya itu jangan pernah menghina Tuhannya agama lain, agar Tuhan kita juga tidak dihinakan begitu. Itu kan sudah merupakan koridor yang ditetapkan oleh Allah sendiri bahkan. Kemudian untuk urusan perbedaan dalam beragama, dalam berakidah dan bersyariah, itu kita juga sebenarnya layaknya menerapkan itu gitu. Artinya ketika kita bertemu dengan orang yang berpaham lain dalam akidah misalnya, kita cuma berkewajiban untuk mengingatkan. Kalau bisa orang itu kita ajak kembali ke
akidah yang benar. Kalau untuk urusan syariah kita kan ada pilihan luas empat madhab itu. Dan itu silahkan mau pilih yang mana saja, yang penting itu ada tuntunannya dalam syariat madhab yang diakui oleh NU seperti itu. Nah, untuk syariah yang di luar empat madhab itu kita juga perlu tinjau ulang apakah itu dasarnya cukup kuat untuk kita maklumi atau tidak. Untuk akidah banyak ya, banyak, sangat banyak di luar NU yang akidahnya juga apa ya, cenderung berbahaya. Jadi kalau misalnya sesama Islam kok benturan begitu, sebenarnya bukan benturan karena cunang menangan, bukan. Tapi memang akidah ini memang harus diluruskan, dan kita berupaya untuk mati-matian meluruskan itu. Kemudian untuk urusan syariah, ya kita yang tadi itu, kita punya pilihan luas di empat madhab. Itu. Kalau pemahaman saya begitu. Cuman kan gini Mas, pemahaman kita yang kita pahami bahwa ini kan berkaitan dengan sesuatu yang kita anggap bahwa konsep atau komplitnya pemikiran di dalam NU itu seperti tentang akidah, syariah, harokah dan semacamnya itu. Ini kan satu pandangan yang masuk ke dalam kita menjadi satu pemahaman bahwa konsep ini adalah sesuatu yang benar. Bahwa konsep yang ditawarkan oleh NU itu adalah konsep yang benar menurut kita, sehingga kita menerima NU sebagai organisasi yang patut dan layak untuk kita ikuti. Tapi juga kita tidak bisa menafikan bahwa di luar NU itu punya pemahaman yang sama dengan kita bahwa akidah mereka adalah akidah yang benar menurut mereka. Ini kan kalau kita membenturkan kebenaran versi kita, ini kan tidak akan selesai yang gitu. Karena gini, misalnya kita mencoba untuk memberikan pemahaman tentang akidah kita kepada orang yang sudah punya akidah, ini kan akan sulit gitu. Artinya kalau kita mau diskusi tentang itu ya, apalagi sampai dengan bahasa-bahasa ancaman dan semacamnya, persekusi, ya itu kan kemudian akan menimbulkan sesuatu yang menurut di luar kalangan Islam sendiri, bahkan Islam kok bertengkar terus gitu. Ini kan sama-sama Islamnya gitu. Beda mazhab, beda akidah. Yang sebenarnya mereka enggak, ya sebagian dari mereka paham, sebagian dari mereka enggak paham. Sehingga mengatakan bahwa sesama Islamnya kok bertengkar terus. Ini belum masuk ke tema ya, jadi ini kan hanya sambil menunggu teman-teman yang lain datang. Jadi kita diskusi di luar tema, tapi berkaitan sangat erat dengan NU secara struktural. Nah, kita belakangan ini memang kita dicekoki dengan pemahaman bahwa NU itu hanya ormas, hanya ormas sama dengan ormas-ormas yang lain. Padahal yang ditanamkan oleh orang tua kita, bahkan almarhum abah saya ini pernah bilang, NU kayak mate. Saya waktu itu masih umur 10-11 tahun mendengar itu, kemudian saya bertanya-tanya, ada apa dengan NU? NU itu bukan agama. Kok sampai mau dibawa mati? Kesamua pateh. Gitu. Ada apa dengan itu? Ternyata setelah saya pelajari bahwa NU itu memang suatu jam'iyah, suatu perkumpulan yang berdasarkan kepada itu landasan akidah dan syariah yang itu adalah penerapan Islam secara kafah.
dan itu dituangkan dalam perkumpulan, dalam jamiah ke-NU-an itu. Kalau awal mulanya kan NU memang bentuknya adalah jamiah ad-diniyah, jamiah keagamaan, perkumpulan keagamaan. Tapi belakangan karena jamiah itu karena pertimbangan lain, mungkin berdasarkan kepentingan berbangsa dan bernegara, untuk memperluas pengaruh penanaman akidah dan syariah yang benar ala NU, yang itu diambil dari pendapat-pendapat yang rajih dengan dasar-dasar yang sahih dari nas Al-Quran ataupun hadis, kemudian dari pemahaman dari guru-guru kita sesuai dengan sanad keilmuan para kiai di NU sampai ke Rasulullah. Nah, dari situ kemudian NU berubah bentuk dari jamiah ad-diniyah menjadi jamiah Asia-Asia. Siap. Asiasi. Jadi ya organisasi politik pada tahun 52. Cikal bakal NU berpolitik itu mulai dari tahun 52, kemudian tahun 55 ikut kontestasi pemilu waktu itu, dan NU berhasil menjadi salah satu pemenang di pemilu ya, kalau tidak salah pemenang kedua atau keberapa itu waktu itu. Tetapi jangan lupa ketika itu NU yang awalnya adalah jamiah ad-diniyah yang isinya adalah ulama-ulama dan kiai-kiai yang memang kapasitas keilmuannya mencukupi, ketika menjadi jamiah politik itu butuh banyak orang, sehingga orang-orang non agama pun yang mau untuk ber-NU juga masuk di situ, dan itu juga sangat berpengaruh kepada kehidupan NU selanjutnya sampai saat ini. Jadi orang-orang non ulama yang masuk di NU itu kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang bahkan sering bergeser dari landasan-landasan keagamaan. Dan itu perlu, ya kalau mau dibilang memurnikan NU, siapa kita lah gitu. Ya, kita bukan di kapasitas itu, tapi kita setidaknya kita berusaha menjaga semangat awal dari NU ini, jamiah NU ini dibentuk. Setidaknya mulai dari diri kita. Kalau bisa ya mengajak orang lain untuk ikut ke arah itu, seperti itu. Saya rasa seperti itu.